Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, dijadwalkan mendatangi kantor Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, Senin ini tanggal 4 Juli tahun 2022, sebagai respon atas anjloknya harga tandan buah segar TBS petani yang mencapai 60% sampai 70% di bawah harga penetapan Dinas Perkebunan. Ada perwakilan 22 provinsi sentra sawit yang menjadi cabang dari Apkasindo datang ke Jakarta, kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Dr. Gulat M.E. Manurung, melalui sambungan telepon, Senin pagi tanggal 4 Juli tahun 2022, Apkasindo juga didampingi oleh Bupati Manokwari, Wali Kota Singkawang, Dewan Pakar DPP Apkasindo, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Ero Kusnara, dan Dr. Tri Chandra, juga Dr. C.N. Syaiful Bahari, SH, MH. Dikatakan Gulat, ada 6 agenda kedatangan petani sawit ke Jakarta. Pertama, penyerahan dokumen permohonan rekomendasi teknis Rekomtek, pendirian PKS Petani Sawit. Adapun usulan dari pendirian PKS Petani ini semula 10 unit, namun yang baru disetujui oleh BPD PKS Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, baru 3 unit. Rencana ketiga unit PKS ini adalah di Provinsi Papua Barat lokasi Kebun Pasar, di Kabupaten Manokwari, di Kalimantan Barat Kota Singkawang, dan Provinsi Banten. Kedua, dialog dengan Dirjen Perkebunan sekaligus silaturahmi. Topik dengan Dirjen Perkebunan adalah upaya Kementan dalam mendongkrak harga TBS petani dan laporan dari Apkasindo tentang kondisi terkini ekonomi, sosial dan kamtipmas masyarakat di sentra perkebunan sawit rakyat. Ketiga, update informasi penerimaan mahasiswa program beasiswa BPD PKS Kementan. Keempat, usulan Apkasindo penguatan Permentan 01 tahun 2022. Kelima, penyampaian ucapan terima kasih kepada Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan Pak Dedi Junaidi, yang memasuki masa pensiun. Keenam, mendukung adanya percepatan capaian pasar nasional. Semua ketua-ketua DPW memakai pakaian adat budaya masing-masing provinsi, sebagai penanda sawit itu adalah pemersatu bangsa sekaligus tulang punggung ekonomi rumah tangga petani sawit, pungkas Gulat. Di kesempatan lain, petani keluhkan harga tandan buah segar TBS, sawit petani swadaya selalu mengalami penurunan hampir di semua wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Timur Kutim. Sekretaris Dinas Perkebunan Kutai Timur, Abdul Ghani Sukra menyarankan agar petani sawit swadaya agar bermitra dengan koperasi perusahaan kelapa sawit. Hal tersebut bisa dilakukan agar acuan standar harga TBS bisa menyesuaikan dengan ketetapan dari pemerintah. Kami mengacu pada aturan Kementerian Pertanian, sehingga harga TBS sesuai yang berlaku khususnya petani yang sudah bermitra dengan perusahaan, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Pemerintah sendiri tidak memiliki kuasa dalam menahan fluktuasi harga TBS sawit karena diatur oleh pemerintah pusat. Meskipun kebijakan larangan ekspor produk kelapa sawit sudah tidak lagi diberlakukan, dampak dari kebijakan tersebut masih dirasakan para petani sawit di Kutim. Salah satu penyebab jatuhnya harga TBS adalah penurunan permintaan ekspor CPO. Oleh karenanya, dengan bermitra bersama perusahaan, pihaknya siap memfasilitasi apabila terjadi naik turunnya harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Jika ada ikatan atau bermitra dengan perusahaan bisa dipastikan harganya mengikuti standar harga yang telah ditetapkan, ucapnya. Di Kutim, bahan baku pembuatan crude palm oil CPO, tersebut anjlok sejak awal Mei tahun 2022, hingga kini harganya menyentuh Rp800 per kilogram.